Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,67% ke angka 7049. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang bisa kita pantau pergerakannya menjelang bulan puasa. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JPFA. JPFA hari ini naik 2% lebih ke harga 1645. Bisa kita lihat di grafik. Walaupun hari ini JPFA naik 2% lebih, JPFA belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1625. Dan hari ini JPFA sempat naik menyentuh garis EMA 150 di harga 1675, tapi sama ini juga belum terkonfirmasi break. Dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat JPFA sempat naik di atas garis EMA 50, tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, JPFA masih gagal break. Malahan sempat menyentuh harga 1700, tapi sama setelah itu gagal break dan turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren JPFA saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, JPFA akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih sebenarnya terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham ini. Mungkin teman-teman lihat ini di mana distribusinya, tapi jika kita lihat net, bisa kita lihat JPFA hari ini terlihat ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, JPFA masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 150 minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 150. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1600-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini JPFA masih gagal naik melewati garis EMA 150. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, itu juga masih oke. Karena apabila JPFA terus bertahan di atas garis EMA 50, JPFA berpotensi untuk mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Karena bisa kita lihat saat ini juga sudah terbentuk high low. Jadi ada potensi untuk mencoba bergerak uptrend. Jadi hold saja apabila teman-teman memang tujuannya untuk trading jangka menengah atau jangka panjang. Selama teman-teman beli di sekitar harga 1600 dan harga 1600 tidak terlewati, masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin hari ini juga naik 1% lebih ke harga 5.700. Tapi secara grafik bisa kita lihat Cepin tidak sebagus JPFA. JPFA sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba reversal trend. Cepin secara tren bisa kita lihat sebenarnya trennya cenderung masih bergerak downtrend. Walaupun beberapa minggu ini terlihat mulai sideways karena Cepin masih kuat berada di atas support 5.500. Tapi sama mencoba untuk break atau naik di atas garis EMA 50, Cepin saat ini masih gagal break. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 5.850. Tapi untuk resisten terdekat itu di harga 5.800. Jadi saat ini Cepin berada di antara support 5.500 dan resisten 5.800. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Sedangkan menariknya jika kita lihat asing malah terus masuk akumulasi saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Cepin minggu ini juga masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di 5.800. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata memang masih gagal break dari harga 5.800, Cepin berpotensi untuk balik kembali turun mendekati support di 5.500. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar daerah support, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata Cepin gagal naik melewati resisten di 5.800 sampai garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham Main. Main hari ini juga naik 2% lebih ke harga 695. Dan bisa kita lihat di grafik saat ini Main trennya masih bergerak sideways. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, Main masih gagal break. Hari ini juga sempat naik menyentuh harga 700 atau garis EMA 150-nya, tetapi ditutup di harga 695. Jadi belum terkonfirmasi break. Tapi untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sudah berubah menjadi supportnya di harga 680. Jadi secara tren memang sideways
tapi sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Apabila dalam 1 minggu ke depan main berhasil break dari garis EMA 150, main akan bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan yang sebelumnya bergerak downtrend, sideways, apabila berhasil break akan mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi pada saham ini, tapi asing terlihat tidak tertarik untuk membeli atau trading pada saham main ini. Jadi dari data yang kita dapat, main masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, dan masih sangat layak untuk masuk watchlist apabila teman-teman ingin membeli saham ini. Bisa kita lihat hari ini sempat turun kembali mengetes daerah support di EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk lebih amannya, dan hold saja selama support ini tidak terlewati. Bisa swing trade apabila teman-teman lihat masih gagal break dari garis EMA 150, teman-teman bisa take profit dulu. Dan apabila terkonfirmasi break, maka main berpotensi lanjut naik menuju target terdekat berikutnya di harga 720. Apabila berhasil break, baru target selanjutnya itu di 750. Jadi main juga sangat layak untuk masuk watchlist karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak uptrend. Berikutnya saya menganalisa saham WMUU. Saham WMUU hari ini naik kena pressure lebih ke harga 162. Jadi hampir mirip dengan main, tapi WMUU saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Walaupun ingat ini juga belum terkonfirmasi break, tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, saham ini akan mulai bergerak uptrend. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 146. Dan sebelumnya berhasil break, satu turun mengetes support ini masih bisa rebound. Jadi sama, trennya sudah mulai membaik. Sebelumnya downtrend, mulai sideways, saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini terlihat melakukan distribusi pada saham WMUU. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ini masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 170. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena masih ada potensi menurut saya untuk naik menuju harga 170. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau di saat ini di sekitar harga 159. Jadi tunggu WMUU terkoreksi atau terkena pullback kembali mengetes garis EMA 150 ini, apabila masih bisa bertahan baru teman-teman ikuti entry, tetap dengan target jangka pendek di harga 170. Atau hold saja karena teman-teman beli di sekitar garis EMA 150, hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Terakhir saya akan update pergerakan dari saham RAS. Saham RAS biasanya naik menjelang lebaran, tapi bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini RAS sudah naik sangat tinggi. Sebelumnya berada di sekitar harga 600, saat ini sudah dekat dengan harga 800. Jadi kenaikannya sudah sangat tinggi saat ini. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, bisa kita lihat setelah berhasil break, trennya terus bergerak trend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 9% ini masih ada akumulasi. Dan asing melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham RAS. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat RAS masih ada potensi untuk naik menuju harga 800. Hati-hati ada potensi untuk terkena profit taking atau pullback saat mendekati harga 800 ini. Karena bisa kita lihat sudah 2 kali RAS berusaha untuk naik di atas harga 800, gagal break, setelah itu turun kembali menuju harga 700 atau di garis EMA 50-nya. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan paksain untuk mengejar di harga atas. Paling aman adalah tunggu dia pullback ke harga 750 atau di harga 700. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.